A few moments later. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Dede? Alhamdulillah baik. Karena ucapan terima kasih ya udah mau partisipasi atas kesediaannya untuk hari ini untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Bang, sebelumnya ada yang tahu nggak sekarang kita mau lakuin kegiatan apa? Oke, Kak kasih tahu kalau misalnya kita di sini akan melakukan kegiatan KKP di mana kita akan melaksanakan fungsi kelompok. Di sini udah ada yang tahu belum fungsi kelompok? Belum. Nah, akan jelaskan bahwa fungsi kelompok adalah sebuah pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, di mana konselor itu sudah kakak sendiri, yang mana membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok. Sampai sini paham tentang tujuan kita pada hari ini. Nah, kita kan di sini belum pada kenal nih kan. Kan kalau misalnya kenal maka saya, maka kita harus berkenalan dulu nih biar bisa menghubungkan dinamika kelompok, di mana tujuan kita pada kali ini akan berjalan lancar. Nah, kenalan mulai dari kakak dulu ya. Kemudian nama kakak Mudia Saputri. Kemudian dilanjutkan oleh perkenalkan nama saya Putri Fadila. Kemudiannya dari kakak, silakan nama kakak Mudia Saputri. Kemudian dilanjutkan oleh adanya. Perkenalkan nama saya Putri Fadila. Perkenalkan nama saya Rosa Bina. Perkenalkan nama saya Putri. Kenalkan nama saya Sefri Asari. Kenalkan nama saya Samina. Oke, namanya cantik banget ya. Kemudian kalau coba terima kasih banget nih kalau misalnya adik-adik mau meluangkan waktunya, di mana mungkin tadi ada banyak kegiatan, kemudian mau meluangkan sukarelaannya pada kegiatan kali ini, mau mengikuti kegiatan KKP atau fungsi kelompok. Kakak mau menjelaskan tadi tentang pengertian KKP itu. KKP itu pelaksanaannya seperti ini, di mana kita duduk sebentar atau bermakan di mana agar mempermudah interaksi antara anggota kelompok itu dari PK maupun dari anggota PK. Kemudian tujuan dari adanya bentuk atau ketentuan dalam konsep kelompok agar di mana tujuan dari kita melakukan kelompok itu sesuai dengan yang kita tuju. Kemudian ada beberapa asas yang digunakan dalam kegiatan fungsi kelompok, di mana ada asas keterbukaan, di mana diharapkan dari semua anggota terbuka akan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ada juga ada asas kesukarelaan, di mana adik-adik sekalian tadi datang ke sini sukarela kan? Kemudian di mana asas kesukarelaan ini digunakan karena tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh mereka sehingga berjalannya ada asas kesukarelaan, di mana asas ini saudara atau adik-adik sekalian menyampaikan masalah, di mana masalah tersebut tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ada asas kerahasiaan, di mana pokok penting dalam pembahasan di sini harus menggunakan asas kerahasiaan karena informasi atau saran-saran yang diberikan oleh adik-adik atau anggota yang kita nanti lakukan itu sangat penting, di mana mungkin ada permasalahan yang sensitif yang dibahas, maka perlu adanya asas kerahasiaan, di mana setelah melakukan konseling kelompok ini berita atau informasi yang kita dapat tidak disampaikan oleh orang-orang lain atau pihak-pihak lainnya. Baik, apakah dari sini ada yang sudah paham? Oke, dari di sini kakak akan menjelaskan kembali bahwa fungsi kelompok itu digunakan di mana upaya membantu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi anggota kelompok, di mana dengan menggunakan dinamika kelompok tersebut agar mempermudah dalam pengatasan permasalahannya. Nah, dari sini apakah adik sudah siap untuk melakukan fungsi kelompok? Insyaallah. Oke, kita akan masuk ke bagian tengah kegiatan ya, di mana tengah kegiatan semua anggota
diperlukan untuk siap menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Nah, mungkin ada yang mau bercerita dulu? Ya, dimulai dari Mbaknya juga. Jadi permasalahan yang sedang saya alami sekarang itu keuangan sih Mbak, karena susah mengatur uang bulanan atau uang mingguan. Kalau Mbaknya? Masalahnya sama dosen yang tidak puas Pak. Katanya dalam melanjutkan masa materi, kami minta satu materi itu untuk dijadikan bahan UAS karena kami tidak mudik. Biar cepat pulang. Biar cepat pulang kampung. Tapi dosennya nggak mau. Tidak mau. Dosennya jangan kita dosen. Kalau Mbaknya? Sama juga kayak yang satu tadi tentang masalah keuangan di rumah, terus sama di kampus kan. Di rumah tuh kayak ibu masih menentukan terus susah karena di uang. Dan kalau misalnya keuangannya susah nih, kayak kamu mengolah keuangannya selama ini, kayak bulannya yang dikasih tuh 1 bulan berapa? Enggak per bulan kan soalnya tinggalnya di rumah. Oh, tinggalnya di rumah. Jadi kalau berapa dikasih. Ada rasa enaknya kan? Karena bensin juga. Pakai kendaraannya motor sendiri. Nah, kalau Mbaknya? Namanya kalau dari situ kan banyak sekali ya masalah Nggak apa-apa, kita sharing di sini nanti dibantu untuk permasalahannya. Yang pertama itu ya tentang permasalahan di perkuliahan ini, pertama di tugas. Terus itu juga di dosen. Kadang dosen itu kan bukan hanya satu, banyak sekali dosen ini dan hampir setiap dosen itu sering mengasih tugas. Kadang tugasnya itu bukan hanya sekedar lisan atau tulisan, tapi kadang itu double dua-duanya. Nah jadi kadang dosen itu ingin memintanya itu barengan, dan juga ada dosen yang itu kayak pre-plan yang menjanjikan bahwasanya misalnya Rabu depan itu UAS. Kami sudah standby di kelas, kami sudah menunggu, tapi terkadang dosennya itu tidak ada. Dia itu tidak datang dan juga tidak mengasih kabar. Terus kemudian dicek tidak ada respon. Tapi yang disalahkan itu kita mahasiswa. Kan kemarin itu sudah dibilang jadilah mahasiswa yang bebas merdeka, di mana kita bebas mengungkapkan pendapat kita. Tapi ketika kita bersuara dengan dosen, itu ketika ibaratnya itu semuanya itu salah kita. Dan kadang itu kita dibilang mengatur dosen. Padahal ya apa saja kita mengungkapkan itu isi hati kita. Ada dosen plan yang sebenarnya baik ngasih tugas minta ini. Memang tugas mahasiswa itu adalah belajar. Kalau tidak ingin capek, jangan jadi mahasiswa. Tapi terkadang dosen itu sendiri yang membuat mahasiswa itu kayak terus-terus mengejar. Kadang mahasiswanya sudah menemui dia tidak ada, padahal sudah janjian tidak ada juga. Nah itu gimana sih? Bahkan di awal itu kan pas masuk itu jadilah mahasiswa yang bebas merdeka. Tapi giliran itu seolah-olah mahasiswa itu selalu salah. Ya memang benar. Ketika kita itu punya jabatan, kita bisa mengatur semuanya. Semuanya pasti pernah merasakan ya kalau tentang perkuliahan. Nah kalau Mbaknya nih gini tuh Masalah. Rumah ini yang kita tidak ada masalah. Kita sepele pagi tadi cabang itu. Kenapa jadi kesal ya maksudnya? Rasa kayak nggak nyaman, telat tadi. Biasanya bagi-bagi semua nih permasalahan pada mungkin minggu-minggu ini atau yang cukup lama dirasakan ya. Nah dalam konseling kelompok ini kita mungkin hanya satu permasalahan yang kita selesaikan. Nah kalau dari kesepakatan kelompok dari adik-adik sekalian, permasalahan siapa nih yang mungkin hari ini kita akan bantu dalam penyelesaiannya? Apa dari Mbak Septi atau apa yang Mbak Suci yang keuangan tadi? Keuangan.
Karena di keuangan ini ada dua orang ya yang merasa kesulitan dalam keuangan. Nah, mungkin Mbak Suci bisa kenal lagi tadi permasalahan yang keuangan tadi itu apa faktor yang membuat Mbak Suci nggak bisa ngatur keuangan? Karena nggak bisa keuangan itu kan perkawinan juga sih Mbak. Tadi itu kalau aku ngajak makan terus, jajan terus, itulah susahnya seperti itu. Dan Mbak Suci ini ngekos atau di rumah? Tinggal sama Mbak. Berdua satu rumah gitu. Terus kalau misalnya bulannya itu dikasihnya per bulan atau per minggu? Per minggu. Per minggunya berapa? Kadang berasa dulu, kadang juga. Itu untuk keseluruhan pemakaian dari mulai makan, bensin. Nah kalau yang lain boleh berpendapat tentang permasalahan konsumsi? Kalau di keuangan tuh saya rasakan juga orang bersalah. Kurang semua itu paling. Jadi yo seminta kita lah yang masalah ajakan kawan tuh kalau cuma sekali-kali sih menurut aku udah takut ibarat refreshing gitu lah. Tapi kalau setiap hari itu tuh tergantung dengan kita sendiri sama anak banyak. Kalau memang kita itu tidak ada duit, jadi tidak usah ikut atau mau aja pinjam duit kawan dulu atau nano gitu. Yang penting ya saling terbuka aja, jangan diam-diam, jangan sampai kelaparan atau sampai menjalankan duit. Berbagi juga apa dari segi konsumsi. Kalau misalnya kita tuh boleh berpendapat, kita tuh bisa mengatur keuangan kita, gimana kita makainya uangnya segini, nanti kedepannya butuhnya apa, itu gunakannya cuma berapa. Nah kalau yang lain anggapannya tentang permasalahan resepsi, Mbak Suci. Untuk yang lain gimana anggapannya tentang permasalahan di resepsi? Boleh tahu kalau apa uang 300 itu kan dalam satu minggu lumayan, masa langsung habis itu banyak dilarikan ke jalan makan atau shopping. Bagus tuh pertanyaan dari mbaknya. Kayak keuangan, mengatur keuangannya tuh lebih borosnya tuh ke bagian mana nih? Kan uang 300 itu kan untuk semua hal selama satu minggu, makan di situ, jajan di situ, shopping di situ, uang bensin di situ, pokoknya semuanya tuh di situ. Jadi mungkin lebih ngepres ya karena uang 300 di seminggu semua hal di dalam situ ya. Nah kalau misalnya ada kegiatan yang nggak terduga nih, uang 300 itu kayak mana bisa ngutangnya? Misalnya ada tugas Bulan ya, kalau mungkin ada apa tugas dadakan, tapi uangnya udah nipis, itu kayak mana sih? kalau ada tugas tiba-tiba atau keperluan mendadak gimana cuma ngasih uang 300 itu? Itu saya menghubungi kakak saya untuk minta ditransfer gitu kan. Kalau misalnya tidak ada, ya mungkin pinjam dari teman misalnya. Mau sebelumnya kerja Salah ada. nah kan tadi kan saudari Suci tadi ngomong kalau tinggal itu bukan sekos tapi sama kamu. Nah uang 300 itu untuk sendiri, misalnya kalau itu tuh untuk Suci sendiri kan, apakah abang itu ikut apa namanya itu ngasih uang jajan atau tetap 300 itu lah yang dikasih sama orang tua? Dia mau tanya sama saya itu uang 300 itu Mbak Septi tadi itu nanya kalau misalnya Mbak Suci tadi dikasih uang bulannya kan 300. Nah 300 itu untuk keperluan yang saya sendiri, aku bagi duit sama kakak.
itu keperluan sendiri sebenarnya. Karena kan abang juga sudah berkeluarga tuh, dia menghidupi keluarganya. Jadi kakaknya tuh udah ada tabungan sendiri. Jadi tua tuh cuma dikasih 300 untuk keperluan sendiri. Kita kan udah tahu tentang permasalahan dari Mbak Suci tentang bagaimana dia nggak bisa ngatur keuangan nih, dimana keuangannya uang 300 untuk diolah dalam 1 bulan. Nah kalau misalnya menurut adik-adik sekalian, gimana saran untuk Mbak Suci kedepannya buat untuk mengolah uang bulanannya agar lebih hemat atau lebih efektif digunakan? Kalau menurut saya sarannya mungkin untuk saudara Suci lebih memikirkan lagi. Tadi kan sering diajak teman untuk lebih berani mengatakan tidak, ajarkan semuanya, jangan mudah untuk aduh gitu. Jadi harus berani menolak. Kalau misalnya di mana Mbak Suci itu harus ada prinsip penggunaan uang itu harus lebih efektif lagi ke depannya. Bisa kayak uang yang memang perlu digunakan. Kalau misalnya kita mau kayak sharing money teman-teman itu nggak masalah, cuman kita harus tengok budget keuangan ke depannya itu cukup nggak untuk misalnya tadi misalnya ada uang dadakan kerjaan apa nanti ada kelompok, jadi kan kita nggak keteteran, kita nggak pusing mencari pinjaman atau gimana. Kalau buat safety, Sarannya itu ya hampir sama juga. Setingkat-tingkat itu lah mengatur keuangan manajemen uang pribadi. Kan bisa dan pribadi. Jadi paling pengeluaran saat itu jangan lebih dari 50.000. Bagi saya kan itu sudah cukup. Tadi juga kan dari sisi ngomong malam itu tinggal sama maksudnya sudah berkeluarga. Mungkin adalah sekali-kali makan di rumah. Jadi saat itu mungkin perlu didapurkan untuk kali jajan di luar, terus mungkin ada makan di rumah, jajan makan malam lah. Jadi saya rasa sih cukup. Mungkin kalau berat ya memang dari situnya dewi yang terus dari Mbak Safety, kalau misalnya kedepannya lagi Mbak Suci harus lebih hematnya dalam keuangan dalam porsi makannya, dimana Mbak tuh biasanya nggak seperti di luar ya uang yang nanti diolahnya lebih mudah buat keperluan yang lain lebih Mbak nanti. Sebenarnya kan tadi aku juga masalah keuangan yang tadi. Jadi sarannya juga untuk Suci tapi juga untuk aktif. Kalau Suci kayak kopinya tuh baik dari teman backup gitu kan. Mungkin kan dari 300 itu tuh check up di Shopee beberapa itu kayaknya dikurangi. Berarti keperluan yang lebih memang lebih kita perlukan gitu ya. Kalau misalnya kayak backup benda tuh kalau misalnya 1 bulan 300 mungkin disisihkan 100 untuk bedanya untuk 1 bulan baru itu kan. Kalau bentuknya Sebelumnya biasanya kurang gaji 10 bulannya rezeki banyak terlalu jauh agar bensinnya jadi biasanya bisa ditabung. Nah setelah setiap angkat setelah ada usaha banyak ada uji habis. oke, saran-sarannya lebih bagus ya. Oke, bisa disimpulkan pada konseling kelompok pada kali ini, karena kita membahas tentang permasalahan keuangan Mbak Suci. Ya, Mbak Suci kesulitan dalam mengatur keuangannya dengan hasil bulannya dikasih 300. Mungkin dari kawan-kawan sekalian, uang 300 itu sudah cukup untuk kebutuhan seorang mahasiswa ya. Nah, mungkin ke depannya buat Mbak Suci lebih pintar lagi dalam mengolah keuangan, bisa manajemen gimana ke depannya uang itu bisa lebih ringan untuk kebutuhan Mbak dulu, di mana kebutuhan yang mungkin tidak terlalu penting bisa dikurangi, bukan mungkin jalan-jalan atau sama teman itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sering setiap hari ada jalan keluar, jadi lebih bisa mengontrol.
Oke, kita udah mau ambil pengunjung dari konseling kelompok ini. Kakak mau tanya nih, perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok gimana? Setuju? Enggak, lebih bisa mengeluarkan pendapat. Kalau banyak? Mbak ada yang benar kayak dapat saran buat rasa membantu dengan membantu. Nah, apa gitu dulu? Apa tadi mau 1, 2, 3? Udah. oke, terima kasih buat adik-adiknya telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin membuat tidak nyaman. Terima kasih adik-adik sekalian sudah mau aktif dalam berbicara pada kegiatan kali ini. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Di mana informasi kakak tekankan informasi yang kita dapat pada pertemuan kali ini agar terjaga, dimana tidak disalurkan kepada orang lain, dikonsumsi untuk sendiri, agar menjaga kedamaian atau privasi dari kawan tadi yang bercerita. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.